Pernahkah Anda merasa seolah-olah mulai kehilangan akal sehat saat berbicara dengan seseorang? Rasanya semua kata-kata Anda diputarbalikkan, dan pada akhirnya Anda selalu saja menjadi pihak yang bersalah, meskipun Anda sendiri tidak tahu apa salahnya. Jika ya, mungkin Anda bukan sekadar menghadapi orang yang sulit, melainkan seorang narsistik atau bahkan psikopat. Hari ini, kita tidak akan fokus pada diagnosis medis. Kita akan belajar cara bertahan hidup. Video ini adalah tameng dan pedang pribadi Anda saat berhadapan dengan para manipulator ulung. Saya berjanji, di akhir video ini Anda akan mendapatkan rencana aksi yang jelas untuk menyelamatkan mental, harga diri, bahkan mungkin karier atau hubungan Anda. Saya juga akan mengungkap rahasia utama mengapa semua upaya Anda untuk bernegosiasi dengan mereka selalu berujung kegagalan. Jadi, silakan duduk dengan nyaman. Kita akan mulai membongkar aturan mainnya, agar Anda tidak lagi sekadar menjadi bidak dalam permainan mereka. Sebelum masuk ke strategi, mari kita pahami dulu siapa sebenarnya mereka. Penting untuk diingat, narsisme dan psikopati bukan sekadar sifat buruk, melainkan gangguan kepribadian yang serius. Sederhananya, seorang narsistik sangat haus akan kekaguman. Dunianya berputar di sekitar ego yang sangat rapuh, yang akan dia lindungi dengan cara apapun. Dia butuh pengakuan, layaknya haus akan oksigen. Sedangkan seorang psikopat, mereka sama sekali tidak memiliki empati atau hati nurani sejak awal. Tujuan utamanya adalah kekuasaan, kontrol, dan sensasi dari sebuah risiko. Baginya, orang lain bukanlah manusia, melainkan objek atau alat untuk mencapai tujuannya. Bayangkan narsistik seperti aktor yang sedang berakting di atas panggung demi penonton bayangan, sementara psikopat sedang memainkan permainan strategi yang rumit, di mana semua orang hanyalah bidak di atas papannya. Memahami perbedaan motivasi ini adalah kunci untuk memilih taktik komunikasi yang tepat yang akan kita bahas sekarang. Jadi, langkah pertama dan yang paling penting adalah menyadari siapa sebenarnya orang yang kamu hadapi. Berhentilah mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Ini bukan soal sifat yang keras, masa kecil yang kelam, atau sekadar memang begitu orangnya. Kita sedang bicara tentang pola perilaku beracun yang pelan-pelan menghancurkan hidupmu. Bayangkan, kamu sedang mencoba main catur melawan seekor burung merpati. Dia bakal mengacak-acak semua bidaknya, buang kotoran di atas papan, lalu terbang pergi sambil pamer ke merpati lain kalau dialah pemenangnya. Begitulah cara para narsisis dan psikopat beraksi. Mereka punya aturan main sendiri yang tidak akan pernah masuk akal bagi orang normal. Tugasmu bukan mengajari si merpati cara bermain catur, tapi cukup tutup papannya dan pergi. Mengakui kenyataan pahit ini bukanlah bentuk penghakiman, melainkan sebuah fakta yang memberimu hak untuk melindungi diri. Selama kamu masih percaya bahwa mereka bisa diubah atau dimengerti, selama itu pula kamu akan terus menjadi sasaran empuk. Sadarlah, yang ada di depanmu itu bukan rekan bicara yang setara, melainkan seorang manipulator. Mari kita bedah lebih dalam perbedaannya. Seorang narsistik sangat haus akan pengakuan orang lain. Inilah yang disebut sebagai asupan narsistik. Perhatian, pujian, rasa takut, bahkan kebencian Anda, semuanya adalah bahan bakar baginya. Tanpa itu, dia merasa hampa. Itulah mengapa manipulasinya dirancang untuk memancing emosi kuat Anda, agar Anda tetap terikat padanya. Sebaliknya, seorang psikopat benar-benar mandiri secara emosional. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang Anda pikirkan tentangnya. Fokusnya bukan untuk dikagumi, melainkan kendali penuh dan keuntungan pribadi. Dia mendapatkan kepuasan dari kekuasaan dan betapa mudahnya dia mempermainkan orang lain. Bayangkan seperti ini, narsistik adalah aktor di atas panggung yang tidak bisa hidup tanpa tepuk tangan.
Sedangkan psikopat adalah dalang di balik layar yang menarik tali kendali dan menikmati proses permainannya. Narsistik takut kedoknya terbongkar dan ditertawakan. Psikopat hampir tidak takut pada apapun, kecuali kehilangan kendali. Memahami perbedaan ini akan membantu Anda agar tidak terjebak dalam permainan mereka. Sekarang, mari kita bahas perubahan pola pikir yang paling krusial. Kamu harus menerima satu kenyataan pahit. Orang-orang ini tidak memiliki empati seperti yang kamu punya. Mereka bisa saja berakting dan pura-pura peduli dengan sangat meyakinkan, tapi mereka tidak benar-benar bisa merasakan sakitmu. Mereka tidak paham bahwa mereka sedang membuatmu menderita. Lebih tepatnya begini, seorang psikopat mungkin sadar, tapi dia tidak peduli. Sedangkan seorang narsistik memang tidak punya kemampuan untuk fokus pada siapapun selain dirinya sendiri. Bayangkan kamu mencoba menjelaskan indahnya warna merah kepada orang yang buta warna total. Kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam mencari metafora yang tepat, tapi dia tetap tidak akan pernah bisa merasakannya. Begitu juga saat kamu mencoba mengetuk hati nurani, rasa simpati, atau kejujuran mereka. Itu sia-sia. Berhentilah berharap mereka akan mengerti, meminta maaf, atau merasa menyesal. Itu tidak akan pernah terjadi. Begitu kamu berhenti mengukur mereka dengan standar perasaan dan nilai-nilai moralmu sendiri, bebanmu akan terasa jauh lebih ringan. Kamu akan sadar bahwa kamu tidak sedang berhadapan dengan manusia pada umumnya, melainkan dengan sebuah sistem yang cara kerjanya berbeda total. Sekarang, mari kita masuk ke teknik yang lebih spesifik. Senjata utama Anda saat terpaksa harus berinteraksi dengan orang toksik adalah metode batu abu-abu. Apa maksudnya? Anda harus menjadi orang yang paling membosankan, paling hambar, dan paling mudah ditebak di dunia. Bayangkan sebuah batu abu-abu biasa yang tergeletak di pinggir jalan. Tidak ada yang menarik darinya. Tidak ada orang yang ingin meliriknya, menendangnya, apalagi memperhatikannya. Itulah target Anda, menjadi batu tersebut. Seorang narsisis hidup dari drama dan emosi. Seorang psikopat mencari reaksi Anda untuk bisa memanipulasi Anda. Metode batu abu-abu memutus suplai itu semua. Anda bukan lagi sumber energi atau mainan yang seru bagi mereka. Pada akhirnya, mereka akan kehilangan minat dan pergi mencari korban lain. Ingat, ini bukan berarti Anda harus bersikap kasar atau agresif. Justru sebaliknya, ini adalah level tertinggi dari kendali emosi. Anda cukup menjawab dengan singkat, tidak berbagi cerita pribadi, tidak berdebat, dan tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Di mata mereka, Anda hanyalah ruang hampa yang tidak berarti. Lalu, bagaimana cara mempraktikkan metode Grey Rock ini? Bayangkan si manipulator mencoba memancing emosi atau menyalahkanmu dengan berkata, "Kamu merusak semuanya lagi. Gara-gara kamu, aku jadi susah." Alih-alih membela diri atau ikut marah, berikan respons yang paling datar dan tanpa emosi. Cukup katakan, "Oh, begitu." Atau, "Oke, aku paham." Jika dia mulai bertanya hal-hal pribadi tentang rencana atau perasaanmu, jawablah seadanya dan mengambang. Misalnya, "Belum tahu, masih sama seperti biasa." Atau, "Ya, biasa saja." Hindari kontak mata. Tetaplah sibuk dengan urusanmu sendiri seolah-olah kamu sedang bosan. Bayangkan kamu sedang menonton film dokumenter tentang migrasi serangga. Mereka memang bergerak dan melakukan sesuatu, tapi hal itu sama sekali tidak menyentuh emosimu. Bicaralah dengan nada datar dan berikan jawaban sesingkat mungkin. Ya, tidak. Oke, nanti aku pikirkan. Ini memang sangat sulit karena mereka pasti akan mencoba memprovokasimu lebih kuat lagi. Namun, jika kamu tetap bertahan, si manipulator akan sadar bahwa kamu adalah tembok yang tidak bisa ditembus, dan akhirnya mereka akan mundur dengan sendirinya. Poin penting selanjutnya adalah menetapkan batasan yang teguh.
Para manipulator akan selalu mencoba menguji seberapa kuat batasan pribadi Anda. Mereka mungkin datang terlambat, meminta bantuan yang tidak masuk akal, melanggar janji, atau mencampuri urusan pribadi Anda. Tugas Anda adalah membangun sebuah benteng pertahanan yang tidak terlihat namun nyata. Batasan ini bukanlah tembok yang mengisolasi Anda, melainkan sebuah aturan main tentang bagaimana orang lain harus memperlakukan Anda. Anda harus menentukan dengan sangat jelas apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Misalnya, saya tidak membahas kehidupan pribadi di tempat kerja, atau saya tidak menerima panggilan telepon setelah jam 10 malam. Dan saya tidak menoleransi siapapun yang meninggikan suara kepada saya. Aturan-aturan ini harus sederhana, mudah dipahami, dan yang terpenting, tidak bisa diganggu-gugat. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah negara yang berdaulat. Anda memiliki wilayah dan hukum sendiri. Setiap pelanggaran terhadap batasan tersebut adalah bentuk agresi yang harus segera Anda tindak lanjuti. Menetapkan batasan itu baru setengah jalan. Bagian tersulitnya adalah mempertahankannya. Disinilah kita belajar seni berkata tidak tanpa rasa takut, rasa bersalah, atau penjelasan yang panjang lebar. Kamu tidak wajib menjelaskan apapun kepada siapapun. Kata tidak adalah sebuah kalimat yang sudah lengkap. Saat seorang narsistik atau psikopat mendengar penolakan, mereka akan langsung menyerang, mulai memelas, menuduhmu egois, atau bahkan mengancam. Tugasmu hanyalah tetap teguh. Gunakan teknik kaset rusak. Cukup ulangi penolakanmu dengan tenang dan tegas. Aku mengerti kamu butuh ini, tapi aku tidak bisa melakukannya. Dia akan bertanya, kenapa? Jawab saja, karena ini sudah keputusanku. Jangan terjebak dalam perdebatan. Jangan mencari-cari alasan. Setiap penjelasan yang kamu berikan adalah celah bagi mereka untuk terus memanipulasimu. Bayangkan dirimu seperti robot yang hanya diprogram untuk satu keputusan. Ini akan membuat mereka tidak berkutik. Ingat, orang yang sehat secara mental akan menghargai batasanmu. Hanya manipulator yang akan mencoba meruntuhkannya. Sekarang, mari kita bahas sebuah mitos yang dipercayai oleh hampir semua korban manipulasi. Mitos bahwa jika kita memberikan cukup banyak fakta, logika, dan bukti, si manipulator akhirnya akan paham dan mengakui kesalahannya. Ketahuilah, hal itu tidak akan pernah terjadi. Kamu harus sadar bahwa kalian hidup di dua realitas yang berbeda. Realitasmu berpijak pada fakta dan objektivitas, sedangkan realitas mereka hanya berdasar pada perasaan dan kebutuhan pribadi mereka sendiri. Jika fakta tidak sejalan dengan keinginan mereka untuk merasa benar, maka mereka tidak akan peduli dengan fakta tersebut. Mereka akan menyangkalnya, memutarbalikkannya, atau bahkan menertawakannya. Bayangkan kamu sedang mencoba meyakinkan seseorang di dalam mimpi bahwa dunia yang dia lihat itu tidak nyata. Itu sia-sia. Bagi mereka, sebuah perdebatan bukanlah cara untuk mencari kebenaran, melainkan pertempuran untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Dengan terus menyodorkan fakta, kamu justru memberikan mereka amunisi baru yang akan langsung mereka gunakan untuk menyerangmu balik. Berhentilah mencoba membuktikan apapun, itu adalah jebakan. Simpan energimu. Mari kita bahas salah satu teknik manipulasi yang paling berbahaya, gaslighting. Istilah ini berasal dari film lama, di mana seorang suami sengaja membuat istrinya merasa gila hingga meragukan kewarasannya sendiri. Gaslighting itu ibarat kabut di dalam pikiran. Ini terjadi saat seseorang berkata, "Ah, itu nggak pernah terjadi. Kamu cuma mengada-ada. Kamu terlalu baper." Atau, "Aku nggak pernah bilang begitu." Tujuannya jelas, untuk merusak persepsi kamu terhadap kenyataan dan membuat kamu percaya bahwa kamulah masalahnya, bukan si manipulator. Ini adalah racun yang perlahan-lahan mengikis rasa percaya diri kamu. Lalu, bagaimana cara melawannya? Pertama, percayalah pada intuisi kamu.
Kalau kamu merasa ada yang tidak beres, kemungkinan besar memang begitu. Kedua, buatlah catatan. Catat kejadian, percakapan, dan janji-janji yang ada. Ini akan menjadi pegangan kamu agar tetap berpijak pada realitas saat mereka mencoba memutarbalikkan fakta. Dan ketiga, ceritakan situasinya kepada teman yang terpercaya atau terapis. Sudut pandang orang lain akan membantu kamu melihat segalanya dengan lebih jernih dan melenyapkan kabut di pikiran kamu. Hati-hati dengan jebakan berbahaya yang disebut love bombing. Taktik ini seringkali digunakan oleh para narsistik di awal hubungan. Bayangkan Anda tiba-tiba dihujani perhatian luar biasa, pujian, hadiah, hingga pernyataan cinta yang sangat intens. Rasanya begitu indah, seolah-olah Anda akhirnya menemukan belahan jiwa yang sempurna. Anda dibuat merasa menjadi orang paling spesial di dunia. Namun, perlu dipahami bahwa ini bukanlah cinta yang tulus. Ini adalah strategi yang disusun dengan sangat rapi. Tujuannya hanya satu, membangun keterikatan emosional dan ketergantungan Anda secepat mungkin. Anggap saja ini seperti obat bius sebelum prosedur medis yang menyakitkan. Begitu si narsistik merasa Anda sudah benar-benar terjerat, hujanan cinta itu akan berhenti, dan mereka akan mulai merendahkan serta mengontrol Anda. Jika di awal hubungan semuanya terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar memang begitu adanya. Berhati-hatilah dengan orang yang mencoba mempercepat segala hal dan terlalu agresif memasuki ruang pribadi Anda. Mari kita bahas tentang taktik permainan segitiga atau triangulasi. Ini adalah strategi klasik adu domba. Si manipulator sengaja menyeret orang ketiga ke dalam hubungan kalian untuk menciptakan persaingan, kecemburuan, dan rasa tidak aman. Sosok ketiga ini bisa siapa saja, mantan pacar, rekan kerja, sahabat, bahkan anak kalian sendiri. Misalnya, seorang narsistik mungkin terus-menerus memuji betapa hebatnya masakan sang mantan, hanya untuk menyindir kekuranganmu. Atau dia bisa membocorkan rahasiamu kepada temanmu dengan dalih curhat, padahal tujuannya untuk merusak pertemanan kalian. Targetnya jelas, membuatmu haus akan perhatian dan pengakuannya, sekaligus mengisolasimu dari orang-orang yang mendukungmu. Bayangkan dia seperti dalang yang sedang memainkan dua boneka tali agar mereka saling berbenturan. Jika kamu merasa terus-menerus dibanding-bandingkan atau diadu domba dengan orang terdekat, sadarlah itu adalah triangulasi. Jangan terjebak, jangan mau ikut dalam permainan kotor ini. Pernah terpikir kenapa kamu selalu kalah saat berdebat dengan seorang narsistik atau psikopat? Jawabannya sederhana, karena tujuan kalian berbeda. Tujuanmu adalah menyampaikan sudut pandang, mencari kompromi, atau mencari kebenaran. Namun bagi mereka, tujuannya hanya satu, menang. Apapun taruhannya, bagi mereka, debat bukanlah sarana bertukar pikiran, melainkan medan perang. Dan dalam perang ini, segala cara dihalalkan, mulai dari serangan pribadi, memutarbalikkan kata-katamu, menyalahkanmu atas segalanya, hingga mengungkit kembali kesalahan masa lalumu. Mereka bisa saja berteriak, menangis, atau berpura-pura menjadi korban. Apapun dilakukan demi membuat mentalmu goyah dan memaksamu menyerah. Bayangkan ini, kamu naik ke ring untuk pertandingan tinju yang adil, tapi lawanmu tiba-tiba mengeluarkan pisau. Kamu tidak akan pernah menang jika tetap bermain sesuai aturan, sementara lawanmu mengabaikan aturan itu sepenuhnya. Satu-satunya cara untuk menang dalam debat ini adalah dengan tidak memulainya sama sekali. Begitu kamu merasa percakapan mulai berubah menjadi konflik, segera tarik diri. Katakan saja, aku butuh waktu untuk berpikir, atau kita bahas ini lagi nanti, lalu pergilah. Di dunia saat kata-katamu terus diputarbalikkan dan kenyataanmu mulai disangkal, catatan adalah sahabat terbaikmu. Dokumentasikan semuanya, tanpa terkecuali. Simpan semua email, chat, hingga tangkapan layar.
Jika percakapan terjadi secara lisan, segera catat tanggal, jam, dan isi pembicaraannya secara detail di buku harian atau catatan ponselmu. Ini bukan sikap paranoid, ini adalah asuransi pribadimu. Pertama, ini menjaga agar kamu tetap waras dan tidak terjebak dalam permainan gaslighting. Saat membaca ulang catatan itu, kamu akan melihat pola manipulasi yang sebenarnya dengan sangat jelas. Kedua, ini bisa menjadi kartu asmu di masa depan, terutama jika masalahnya sampai ke ranah hukum, seperti perceraian, hak asuh anak, atau konflik di tempat kerja. Bayangkan kamu sedang menyusun sebuah berkas rahasia. Setiap catatan dan tangkapan layar adalah bukti kuat untuk melawan si pelaku. Memang kedengarannya melelahkan, tapi percayalah, suatu saat nanti hal ini bisa menyelamatkan reputasimu, keuanganmu, dan ketenangan batinmu. Terkadang, berinteraksi langsung dengan seorang manipulator bisa sangat beracun bagi mental. Anda perlu membatasi atau bahkan menghentikan kontak sama sekali, meskipun hubungan tersebut tidak bisa diputus sepenuhnya. Dalam situasi ini, gunakanlah perantara. Jika menyangkut perceraian, pastikan semua komunikasi hanya dilakukan melalui pengacara. Berhenti menjawab telepon atau pesan pribadi darinya. Jika Anda memiliki anak bersama, gunakanlah aplikasi khusus pengasuhan, di mana setiap pesan tercatat secara permanen dan tidak bisa dihapus. Di lingkungan kerja, jika Anda berhadapan dengan atasan yang narsistik, usahakan untuk selalu berkomunikasi melalui email. Jangan lupa untuk menyertakan rekan kerja lain atau bagian HR dalam tembusan atau CC. Perantara adalah pembatas yang berfungsi meredam serangan emosional dan mengubah suasana komunikasi menjadi lebih formal serta profesional. Bayangkan Anda sedang menangani bahan kimia yang sangat berbahaya. Anda tidak akan menyentuhnya dengan tangan kosong, bukan? Anda pasti akan mengenakan pakaian pelindung dan menggunakan peralatan khusus. Nah, pengacara, teman, atau sekadar komunikasi melalui email adalah alat pelindung diri Anda. Sekarang, mari kita bicara tentang solusi yang paling radikal, namun seringkali menjadi satu-satunya jalan keluar yang tepat. Inilah yang disebut dengan aturan putus kontak total. Artinya, kamu harus benar-benar menghentikan segala bentuk komunikasi dengan orang tersebut. Blokir nomor teleponnya, semua akun media sosialnya, hingga alamat emailnya. Hindari tempat-tempat di mana kalian mungkin akan berpapasan. Mintalah teman-teman kalian agar tidak menyampaikan pesan atau titip salam apapun darinya. Kenapa hal ini sangat penting? Karena koneksi sekecil apapun akan memberikan celah bagi si manipulator. Dia akan menggunakan celah itu untuk menarikmu kembali ke dalam permainannya. Bayangkan jika kamu sedang mencoba berhenti merokok, tapi tetap menyimpan sebatang rokok untuk berjaga-jaga. Kamu pasti akan gagal. Putus kontak total adalah sebuah langkah amputasi terhadap bagian beracun dalam hidupmu untuk menyelamatkan dirimu seutuhnya. Ini memang menyakitkan dan menakutkan, tapi inilah satu-satunya cara untuk memulai pemulihan yang sesungguhnya dan mengambil alih kembali hidupmu. Lalu, bagaimana jika Anda benar-benar tidak bisa memutuskan hubungan sepenuhnya? Misalnya, karena ada urusan anak, rekan kerja satu divisi, atau dia adalah anggota keluarga dekat Anda. Dalam situasi ini, gunakanlah strategi kontak terbatas. Ini pada dasarnya adalah metode Grey Rock atau batu abu-abu, namun diterapkan secara lebih ketat dan sistematis. Batasi komunikasi Anda hingga ke level yang paling minimal. Bicaralah hanya untuk urusan yang sangat penting saja, seperti soal anak, pekerjaan, atau hal-hal teknis lainnya. Hindari percakapan pribadi dan jangan libatkan emosi sama sekali. Sebaiknya, lakukan semua komunikasi melalui tulisan agar Anda memiliki bukti yang jelas. Jika percakapan langsung tidak bisa dihindari, pastikan ada orang lain yang menyaksikannya.
Bayangkan Anda sedang melakukan negosiasi bisnis dengan perusahaan asing yang tidak bersahabat. Semuanya harus jelas, langsung pada intinya, dan tanpa basa-basi. Bersikaplah sopan, namun tetap dingin dan menjaga jarak. Ingat, tujuan Anda bukan untuk memperbaiki hubungan, melainkan untuk meminimalkan dampak buruk dari interaksi yang terpaksa Anda lakukan ini. Kunci untuk memenangkan perang mental ini adalah dengan mengendalikan emosi Anda sendiri. Reaksi Anda adalah makanan bagi mereka. Tangisan, kemarahan, hingga pembelaan diri Anda. Semuanya memberikan kepuasan bagi mereka dan membuktikan bahwa manipulasi mereka berhasil. Mereka tak ubahnya seperti troll di media sosial yang haus akan perhatian. Begitu Anda berhenti memberi mereka panggung, mereka akan merasa bosan dengan sendirinya. Belajarlah untuk tetap tenang dan menjaga wajah datar meskipun di dalam hati Anda sedang berkecamuk. Bayangkan Anda sedang melihat balita yang sedang tantrum dan berguling-guling di lantai supermarket. Anda tidak akan mendebatnya atau berusaha membuktikan siapa yang benar, bukan. Anda cukup berdiri tenang dan menunggu sampai tangisannya reda. Jadilah pengamat bagi diri Anda sendiri. Sadari apa yang Anda rasakan, tetapi jangan biarkan emosi itu menyetir tindakan Anda. Ambil napas dalam-dalam, hitung sampai 10, atau pergilah sejenak dari ruangan itu. Lakukan apapun, asalkan Anda tidak memberikan apa yang paling mereka incar, yaitu reaksi emosional Anda. Terlalu lama berhubungan dengan seorang narsistik atau psikopat bisa sangat menghancurkan kondisi psikis Anda. Perlahan, Anda mulai meragukan diri sendiri, kehilangan jati diri, hingga terjebak dalam rasa cemas dan depresi yang mendalam. Itulah sebabnya, memulihkan kesehatan mental harus menjadi prioritas utama Anda saat ini. Jangan mencoba menghadapi ini sendirian. Carilah sistem pendukung atau support system Anda. Ini bisa berupa terapis profesional yang ahli dalam menangani dampak hubungan toksik. Bisa juga melalui grup pendukung, baik online maupun offline, di mana Anda bisa bertemu dengan orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Atau, ceritakanlah pada sahabat terdekat yang benar-benar Anda percaya. Mereka yang mau mendengarkan tanpa sedikit pun menghakimi. Anda sangat membutuhkan ruang aman untuk berbicara terbuka tanpa rasa takut dianggap tidak waras. Bayangkan Anda baru saja muncul ke permukaan setelah sekian lama tenggelam di dalam air. Anda butuh udara segar untuk kembali bernapas. Dan sistem pendukung inilah oksigen Anda. Ingat, Anda tidak harus melewati semua ini sendirian. Jika Anda berniat mengakhiri hubungan dengan orang seperti ini, Anda butuh strategi yang matang. Jangan bertindak impulsif. Ingat, seorang narsistik atau psikopat tidak bisa menerima kenyataan saat mereka ditinggalkan. Mereka bisa menjadi sangat pendendam, bahkan berbahaya. Bersiaplah jauh-jauh hari. Amankan dokumen penting, uang, dan barang-barang berharga secara diam-diam. Pindahkan semuanya ke tempat yang aman tanpa sepengetahuan mereka. Jika Anda tinggal satu atap, carilah tempat tinggal baru secepat mungkin. Bagikan rencana Anda hanya kepada beberapa orang yang benar-benar bisa dipercaya. Pikirkan baik-baik bagaimana Anda akan menyampaikan perpisahan tersebut. Cara terbaik adalah melalui pesan tertulis atau dari jarak jauh, saat posisi Anda sudah benar-benar aman dan tidak bisa lagi dijangkau secara fisik. Jangan pernah luluh dengan ajakan bicara untuk terakhir kalinya. Itu hanyalah jebakan. Anggaplah ini sebagai sebuah operasi rahasia. Setiap detail harus diperhitungkan dengan cermat. Keselamatan Anda adalah prioritas nomor 1. Begitu Anda berhasil keluar, segera terapkan aturan putus komunikasi total secara permanen. Terakhir, namun tak kalah penting, adalah masa pemulihan. Bangkit dari hubungan yang toksik itu ibarat memulihkan diri setelah sakit parah atau kecelakaan hebat. Kamu harus belajar lagi bagaimana caranya percaya pada diri sendiri, juga pada orang lain. Kamu perlu membangun kembali batasan-batasan pribadimu. Ingatlah kembali siapa dirimu yang sebenarnya.
tanpa tekanan dan kritik tanpa henti dari si manipulator. Ini adalah proses yang panjang dan sangat wajar jika terkadang kamu merasa goyah atau seolah mundur ke belakang. Karena itu, bersikaplah lembut pada dirimu sendiri. Izinkan dirimu berduka atas waktu yang hilang dan impian yang tidak terwujud. Lakukanlah hal-hal yang membawa kegembiraan. Jalani kembali hobi lamamu dan temuilah teman-teman yang mungkin sempat terlupakan. Bayangkan kamu sedang membangun kembali sebuah rumah yang runtuh. Bata demi bata, kamu susun kembali harga dirimu, kepercayaan dirimu, dan seluruh hidupmu. Sampai akhirnya, suatu hari nanti, kamu akan sadar bahwa badai telah benar-benar berlalu. Kamu akan bangkit menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bebas dari sebelumnya. Jadi, kita sudah membahas 20 strategi utama. Mulai dari cara mengenali tanda-tandanya, metode Grey Rock, hingga memutus kontak total, dan proses pemulihan. Dan inilah poin terpenting yang mungkin terdengar mengejutkan. Kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan adalah berharap bahwa seorang narsis atau psikopat akan berubah. Mereka tidak akan berubah. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena gangguan tersebut sudah mendarah daging. Itu adalah sistem operasi mereka. Harapan Anda justru menjadi senjata utama bagi mereka untuk menjerat Anda selama bertahun-tahun. Menyadari kenyataan ini adalah titik baliknya. Anda akan berhenti mencoba memperbaiki sesuatu yang memang bekerja dengan cara yang berbeda, dan mulai fokus memperbaiki satu-satunya hal yang ada dalam kendali Anda, hidup Anda sendiri. Anda tidak bisa mengubah mereka, tapi Anda bisa mengubah sikap dan perilaku Anda. Disitulah letak kekuatan Anda yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika konten ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda. Apa manipulasi paling licik dari seorang narsis atau psikopat yang pernah Anda alami? Bagikan kisah Anda di kolom komentar untuk membantu orang lain melihat kebenaran yang ada.